Shalom God Lovers, pagi hari ini saya percaya hati kita dipenuhi ucapan syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Kita telah membahas mengenai luka hati, lalu bagaimana kita harus menyadari, menyembuhkan luka hati itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Lalu kita juga belajar bahwa kita perlu untuk jujur terhadap diri sendiri. Lalu kita datang kepada Tuhan untuk mengizinkan kasih Tuhan itu memulihkan hati kita. Maka yang berikutnya kita juga perlu menyadari saudara, di dalam kesembuhan akan luka hati kita, bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi itu layak berbahagia. Ya, kamu layak bahagia. Nah saudara, ketika seseorang itu mengalami luka hati yang tidak segera dibereskan, maka itu akan berpotensi menjadi kebencian, menjadi kepahitan di dalam kehidupan. Dan saya percaya orang yang hatinya itu dikuasai oleh kebencian dan kepahitan itu tidak mungkin mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, saya ulang lagi, orang yang hatinya dikuasai oleh kebencian dan kepahitan itu tidak mungkin mengalami kebahagiaan yang sejati, saudara. Nah, ada sebuah quotes dari seorang yang bernama Nelson Mandela. Beliau adalah mantan presiden dari Afrika Selatan. Dikatakan demikian bahwa kebencian itu adalah seperti kita meminum racun dan berharap orang yang kita benci itu yang terbunuh. Nah, bayangkan saudara, kita yang minum racun tapi berharap orang yang kita benci itu yang terbunuh. Nah, itulah kebencian saudara. Seakan-akan kita berhak untuk membenci seseorang supaya orang itu tersakiti. Padahal sejatinya yang sakit itu kita. Yang mengalami kerugian itu kita. Ya, kalau bahasa zaman sekarang yang benar aja. Rugi dong gitu ya saudara ya. Jadi kita mesti menyadari bahwa betapa rugi dan menderitanya orang yang hidup di dalam kebencian dan kepahitan. Bukan cuma hati loh yang mengalami luka. Bukan cuma mental kita, stres, bahkan depresi ketika seseorang itu tidak mau mengampuni. Namun juga ternyata saudara, berdasarkan medis, penyakit-penyakit tubuh, penyakit-penyakit fisik itu juga bisa hadir oleh karena kebencian. Ya, bahkan ada penelitian yang mengatakan ginjal kita bisa mengalami
satu gangguan ketika kita membenci. Jantung kita mengalami gangguan juga ketika kita membenci. Bahkan berbagai macam penyakit ganas seperti kanker itu bisa hadir oleh karena kita yang tidak mau mengampuni. Ya kan, di dalam hidup sehari-hari lagi tenang, lagi happy gitu ya. Mungkin kita lagi menikmati makan di restoran bintang 5 bersama dengan orang-orang terdekat kita. Tiba-tiba lagi pas makan terlintas wajah si dia yang menyebalkan. Oh aduh, makanan yang tadinya enak rasanya jadi enek, saudara ya. Atau mungkin kita lagi hahihi, lagi happy, bercanda-bercanda sama teman, tiba-tiba nggak sengaja nama orang yang kita benci itu keluar dari mulut teman kita. Wah, tiba-tiba mood kita langsung berubah, yang tadinya lagi hahihi jadi bete, moodnya rusak gara-gara itu. Nah, tentunya terlalu banyak, saudara, kerugian yang kita terima akibat membenci. Bahkan saya temukan, saudara, di dalam pelayanan banyak orang, anak-anak muda yang punya potensi luar biasa di dalam melayani, saudara. Namun karena hatinya itu dikuasai kebencian, dia tidak rela untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang di sekitar dia. Akibatnya apa? Pelayanannya tidak menjadi efektif. Pelayanannya tidak menjadi maksimal. Karena apa? Karena dia bawa-bawa beban. Dia bawa-bawa, maaf saudara, bawa-bawa sampah kemana-mana. Dalam waktu dekat sampah itu akan menimbulkan bau dan orang-orang di sekitarnya juga tidak nyaman, ya, bahkan menjadi batu sandungan oleh karena orang itu hatinya terluka dan tidak mau mengampuni. Maka dari itu, saudara, mari kita putuskan keputusan kita untuk melepaskan pengampunan, saudara. Bukan karena orang itu, ya sekali lagi, orang itu mungkin tidak merasa bersalah dan tidak minta maaf, ya. Bukan karena orang itu layak menerima pengampunan kita, tapi apa? Karena kita layak bahagia. Karena kita berhak untuk mendapatkan hidup yang lebih indah di dalam rencana Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Maka dari itu, saudara, ayo ambil keputusan. Aku mau bahagia. Aku mau hidup lebih baik. Aku mau hidup yang indah di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan, karena pengampunan itu mendatangkan berkat, sedangkan kebencian itu hanya mendatangkan derita dan sakit di hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau yang paling mengenal setiap anak-anak-Mu pada kesempatan kali ini yang mungkin masih belum rela, Tuhan, untuk melepaskan pengampunan. Masih ada sakit yang begitu membuat kami gak bisa melepaskan pengampunan. Maka dari itu kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus segarkan jiwa kami dengan kasih Tuhan. Sehingga kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari saudara ambil waktu sejenak. Sebutkan nama orang yang menyakiti hatimu. Ucapkan dari mulutmu. Sebut nama mereka. Dan ucapkan berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, aku mengampuni dia. Dan aku lepaskan berkat bagi dia. Tuhan, Engkau yang jamah hatinya. Engkau yang berkati kehidupannya sehingga dia boleh diubahkan. Sehingga dia boleh mengalami kasih Tuhan. Dan mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Bagianku adalah mengampuni. Bagianku adalah memberkati. Dan aku percaya bagian Tuhan memulihkan baik keadaanku maupun juga orang yang menyakiti aku. Aku terima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. God's lovers sekalian, saya percaya saudara diberkati lewat renungan pada kesempatan kali ini. Biarlah saudara bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Yuk lepaskan pengampunan supaya kita berbahagia di dalam hidup. Dan jangan lupa bagikan berkat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Link YouTube yang ada boleh di-share kepada saudara, kerabat, teman, dan sahabat-sahabat saudara sekalian. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.